Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku bakal bahasin soal-soal TWK untuk teman-teman semua. Khususnya adalah soal-soal tentang nasionalisme. Aku punya 50 soal untuk dibahas bersama-sama. Jadi siapin buku dan pulpennya ya teman-teman. Biar teman-teman bisa sekalian menguji kemampuan kalian. Udah seberapa jauh kalian bisa menguasai materi nasionalisme. Jadi ikutin terus ya videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang udah subscribe aku doain semoga lulus CPNS-nya tahun ini. Dan aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena akan banyak video-video terbaru aku selanjutnya yang sangat sayang kalau dilewatin gitu aja. Silahkan share juga ke teman-teman kalian yang lain agar makin banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Ingat ya teman-teman, jika kita memberi manfaat untuk orang lain, sesungguhnya manfaat itu bakal kembali lagi ke kita. Jadi semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak juga kebaikan yang akan kita dapatkan. Semangat ya buat pejuang NIP tahun 2019-2020. Yuk kita mulai membahas soal-soalnya. Nah, nomor 1. Nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain merupakan pengertian nasionalisme corak A. Resorgimento, B. Kognitif, C. Integratif, D. Illiberal, E. Liberal. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Di mana nasional corak integratif itu, nah artinya adalah nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa akibat dendam akibat ditindas oleh bangsa lain. Nah, itu soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi, B. Masyarakat pribumi belum tertarik pada pendidikan, C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar, D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi, E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, jawabannya adalah E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, kita lihat pembahasannya ya, teman-teman. Pendidikan masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia pada ilmu barat. Terbatas dan berlatar belakang barat. Nomor 3. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, E. Kaum ulama dan tumenggung. Jawaban nomor 3 adalah B. Pembahasannya, hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesionalisme. Jadi kaum terpelajar dan profesionalisme. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Lanjut nomor 4. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan, B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda, C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik, D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman, E.
kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Nah, jawabannya adalah C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Kita lihat pembahasannya. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik. Nah, jadi jawabannya adalah C. Sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Lanjut ke soal nomor 5. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk A. Membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum. C. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. D. Menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. E. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Jawabannya adalah E. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Nah, kita lihat pembahasannya. Tujuan memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila adalah membangun dan mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air. Lanjut nomor 6. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. D. Perselisihan ideologi politik dan moral. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jawabannya adalah D. Perselisihan ideologi politik dan moral. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi, kuncinya adalah ini. Perselisihan politik, ideologi, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri telah mengangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Lanjut nomor 7. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo. B. Proklamasi Kemerdekaan. C. Sumpah Pemuda. D. Sidang BPU PKI. E. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jawabannya adalah C. Itu pada saat Sumpah Pemuda. Pembahasannya. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Lanjut nomor 8. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding fathers di Indonesia. Manuskrip itu berjudul A. Sutasoma. B. Babat Tanah Jawi. C. Negara Kertagama. D. Purwaka Caruban Nagari. E. Pararaton. Jawabannya adalah E. Pararaton. Pembahasannya. Pararaton adalah sebuah manuskrip kuno peninggalan Kerajaan Majapahit yang menceritakan tentang Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang diikrarkan Majapahit Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.
ditemukan tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah inilah yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya semangat nasionalisme. Lanjut nomor 9. Kecakapan seseorang sebagai WNI yang mendapatkan hak serta berkewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat A. Dilahirkan, B. Masuk sekolah dasar, C. Usia 17 tahun, D. Usia 19 tahun, E. Usia 21 tahun. Jawabannya adalah C. Usia 17 tahun. Pembahasannya, kecakapan dalam bertindak berdasarkan undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagi WNI adalah saat menginjak usia 17 tahun. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatride terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Jawabannya adalah A. Yaitu berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Kita lihat pembahasannya. Apatride atau tidak memiliki status kewarganegaraan jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli, yaitu hak mendapatkan kewarganegaraan berasal dari tempat lahir atau wilayah dari suatu negara. Kemudian bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, yaitu hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Lanjut nomor 11. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipatride terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Jawabannya adalah B, yaitu berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Kita lihat pembahasannya. Bipatride adalah status kewarganegaraan ganda. Hal ini disebabkan oleh seseorang yang berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, tetapi melahirkan di negara yang menganut ius soli. Lanjut nomor 12. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebagai bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa, B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi, C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku, D. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang, E. Mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Jawabannya adalah B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi.
Pembahasannya, hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah mempengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Nomor 13. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Nasionalisme, B. Keamanan nasional, C. Citra tanah air, D. Kekuatan nasional, atau E. Ketahanan nasional. Jawabannya adalah E. Ketahanan nasional. Pembahasannya, sikap keteguhan hati dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional merupakan pengertian dari ketahanan nasional. Lanjut nomor 14. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. Nasional, B. Wawasan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, atau E. Ketahanan nasional. Jawabannya adalah wawasan Nusantara, D. Pembahasannya, wawasan Nusantara adalah pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kondisi yang ada dalam wilayah sesuai dengan falsafah negara serta UUD 1945 sebagai cara untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan nasionalisme. Lanjut nomor 15. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Pembahasannya, nasionalisme harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Lanjut nomor 16. Pandangan Insinyur Soekarno bahwa nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity, yang berarti A. Kemanusiaan adalah satu, B. Manusia merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Jawabannya adalah A. Kemanusiaan adalah satu. Pembahasannya, pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa Indonesia of Humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan Father Mother bangsa Indonesia. 17. Berikut yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional, kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D.
timbulnya paham baru nasionalisme. E. Lahirnya ideologi baru. Jawabannya adalah C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Pembahasannya, faktor dari luar atau eksternal pendorong nasionalisme antara lain adalah kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, timbulnya paham baru tentang nasionalisme, munculnya ideologi baru. Lanjut nomor 18. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisme A. Serikat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Indische Partij, D. Perhimpunan Indonesia, E. PNI. Jawabannya adalah Budi Utomo. Pembahasannya, kemunculan semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan nasional untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia diawali dengan munculnya organisasi masyarakat yang pertama kali, yaitu Budi Utomo, di mana pemprakarsanya adalah Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Lanjut nomor 19. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri, B. Perilaku yang tidak menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang tinggi, E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Jawabannya adalah D. Perasaan kebangsaan yang tinggi. Itu dalam arti sempitnya ya teman-teman. Jadi pembahasannya adalah nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan terhadap negara bangsa yang terlalu tinggi dan berlebihan sehingga mewujudkan perilaku tidak saling menghargai satu sama lain. Nomor 20. Berikut yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang mempersatukan, E. Tujuan bersama. Jawabannya adalah D. Perbedaan yang mempersatukan. Pembahasannya, perbedaan yang mempersatukan bukan termasuk aspek dalam pembentuk nasional, melainkan pembentuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, jadi perbedaan yang mempersatukan ini adalah aspek dari rasa persatuan dan kesatuan, bukan pembentuk rasa nasionalisme. Lanjut nomor 21. Tonggak kesadaran akan sikap nasionalisme Indonesia dimulai sejak A. Proklamasi kemerdekaan, B. Sidang BPU PKI, C. Kekalahan Jepang pada Sekutu, D. Lahirnya Ormas Budi Utomo, E. Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah D. Lahirnya organisasi masyarakat Budi Utomo. Bahasannya adalah tonggak lahirnya kesadaran tentang nasionalisme Indonesia ditandai dengan lahirnya organisasi masyarakat yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo. Lanjut nomor 22. Ideologi nasional Indonesia yang dikenal sampai saat ini adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. TAP MPR, D. Undang-Undang, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Pancasila. Ideologi nasional kita adalah Pancasila. Nah, ini pembahasannya. Ideologi nasional NKRI adalah Pancasila yang memuat 5 nilai yang saling berkesinambungan dan utuh. Semangat nasionalisme
sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah C. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pembahasannya, semangat nasionalisme Indonesia tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 24. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan, yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat atau sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, E. Pendidikan. Isinya adalah B. Rakyat sipil. Bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme sipil, subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam keaktifan keberbangsa dan bernegara. Nomor selanjutnya, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama adalah karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Isinya adalah A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Kita lihat pembahasannya. Pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif. Agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Silahkan subscribe teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.